Saat ini, banyak negara di seluruh dunia sedang berjuang untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Fenomena ini telah menciptakan kekhawatiran besar di Washington, terutama di kalangan politisi seperti mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump bahkan mengusulkan langkah drastis dengan memberlakukan tarif 100% pada negara-negara yang menolak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan mereka. Dedolarisasi adalah istilah yang menggambarkan pergerakan global di mana negara-negara berusaha menggunakan mata uang selain dolar dalam perdagangan dan investasi internasional. Gerakan ini mulai semakin terlihat jelas di berbagai belahan dunia, terutama di kalangan negara-negara yang tergabung dalam BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Pada konferensi tingkat tinggi BRICS tahun 2023, kelompok ini bahkan mengundang beberapa negara baru seperti Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk bergabung dalam upaya bersama memperkuat dedolarisasi. Meski demikian, tidak semua negara menyambut baik gerakan ini. Contohnya, Argentina, di bawah pemerintahan Presiden sayap kanan Javier Milei, menolak bergabung dengan BRICS meskipun diundang. Sebaliknya, negara-negara seperti Malaysia menunjukkan minat yang besar dan telah mengajukan aplikasi resmi untuk bergabung. Upaya dedolarisasi juga didukung oleh langkah-langkah konkret dari BRICS, termasuk mendirikan Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank yang dipimpin oleh mantan Presiden Brazil Dilma Rousseff. Bank ini bertujuan untuk memberikan pinjaman dalam mata uang selain dolar guna mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan global. Cina dan Brazil telah menandatangani perjanjian perdagangan tanpa menggunakan dolar, di mana Cina membeli barang impor dari Brazil menggunakan mata uang Brazil. Wacana pemekaran wilayah total jadi 13 provinsi dan berikut daftarnya. Sementara Brazil melakukan hal yang sama dengan menggunakan yuan. Rusia juga bergerak cepat dalam dedolarisasi perdagangan internasionalnya. Lebih dari 90% perdagangan antara Rusia dan Cina kini menggunakan rubel dan yuan, bukan dolar. Di Asia Tenggara, 10 negara anggota ASEAN juga mengambil langkah untuk menggunakan mata uang lokal dalam pembayaran lintas negara dengan Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina sudah memulai kerjasama ini sejak November 2022. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat. Dalam pandangan Trump, dedolarisasi adalah ancaman serius terhadap dominasi ekonomi Amerika Serikat. Dia bahkan mengusulkan tindakan keras, termasuk sanksi berupa tuduhan manipulasi mata uang dan penerapan tarif besar untuk negara-negara yang mencoba mendedolarisasi ekonomi mereka. Fenomena dedolarisasi ini menunjukkan bahwa dunia tidak lagi didominasi oleh sistem keuangan berbasis dolar seperti di era 1980-an. Ekonomi Cina kini menjadi yang terbesar di dunia dengan produk domestik bruto atau PDB mencapai 35 triliun dolar Amerika Serikat dalam paritas daya beli. Diikuti oleh Amerika Serikat dengan 28,8 triliun dolar Amerika Serikat dan India di tempat ketiga dengan 14,6 triliun dolar Amerika Serikat. Dalam konteks ini, kekuatan ekonomi dari negara-negara BRICS dan negara-negara yang terlibat dalam dedolarisasi terus meningkat. Meskipun dolar Amerika Serikat masih mendominasi perdagangan internasional dan cadangan devisa global. Gerakan dedolarisasi ini menjadi bukti bahwa banyak negara kini mencari alternatif untuk sistem berbasis dolar yang selama ini memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat.
Sebanyak 47 negara telah menyatakan minat untuk bergabung dengan aliansi BRICS, sebuah aliansi atau blok yang diprakarsai oleh Rusia dan beranggotakan negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Dari ke-47 negara ini, 26 diantaranya sudah mengajukan permintaan resmi. Salah satu gerakan yang paling fenomenal dari aliansi BRICS ini adalah dedolarisasi yang terbukti telah melemahkan dolar Amerika Serikat hingga 14% dalam satu dekade terakhir. Hingga saat ini, sesama anggota BRICS telah banyak melakukan perdagangan dengan mata uang asli mereka, sehingga dapat mengurangi hiperinflasi dolar AS dan semakin melemahkan dolar Amerika Serikat. Alasan inilah banyak negara berkembang yang ingin bergabung, selain alasan lainnya untuk mengurangi dominasi negara-negara Barat terhadap tatanan dunia saat ini. Bahkan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab telah resmi bergabung dengan BRICS. Negara Malaysia dan Thailand pun sudah mengajukan minatnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia?